Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Gemini? Cek-cek energinya Gemini saat ini sedang apa gitu ya. Apa sih yang sebenarnya lagi dipikirkan oleh zodiak Gemini ini? Oke. Wow. Ini ada energi yang lagi lelah banget ya. Yang ada sesuatu di sini tentang bagaimana kesendirian ini membuatmu itu lebih ngerasa damai, aman gitu ya. Karena ini ada energi yang sangat lelah gitu. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupanmu saat ini. Apa aja sih gitu? Kenapa lebih mengutamakan kesendirian ini energinya? Ternyata adanya gambaran bahwa dirimu itu gitu ya sangat kuat dalam finansial, mempunyai kelebihan dalam berbagai bidang pengetahuan di sini. Mungkin ada yang salah satunya di antara kalian itu ada seorang pendidik ya di sini, ataupun seorang pemimpin dalam perusahaan gitu ya, yang banyak yang harus dibenahi di sini. Oke. Ada sebuah kekuatan yang tersembunyi ya. Karena mungkin ada roh spiritnya ya yang mempunyai beberapa ada energi di mana di sini tuh kalian bukan orang yang tipenya itu apa ya, mungkin ada pendamping juga ya yang kuat mendampingi jiwa di sini ya. Kekuatan itu beda-beda sih. Ada kekuatan memang karena orangnya penyayang gitu. Karena kekuatan itu bukan hanya dari segi spirit aja sih. Karena mungkin jiwanya juga udah bagus gitu ya. Saling menolong satu sama lain juga itu sebetulnya adalah kekuatan yang tersembunyi juga. Ada yang di sini yang udah mantap dengan kesendiriannya. Sorry. Ini kayaknya mantan kalian lagi pada inget sama kalian. Lagi diomongin belum kesana juga udah kayak gini. Ini ada mantan kalian yang masih mikirin aja kalian. Kakaknya kesel jadinya. Ini sedang membicarakan tentang spirit, tujuan yang pasti, kesendirian yang unik ya ini. Malah udah enjoy si mantan kelebakan gitu. Si mantan ini selalu memikirkanmu. Jadi langsung ke energi percintaan. Memikirkanmu gitu, mengkhawatirkanmu. Apa yang sedang kau rasakan, kenapa engkau pergi meninggalkannya, kayak gitu. Sampai kesel kan? Mungkin salah satunya karena kalian punya kekuatan di sini, kekuatan tersembunyi dan juga tentang the hermit, tentang kekuatan spiritual. Ada orang yang lagi memfokuskan dirinya untuk bermunajat, mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, di sana kelabakan jadinya ya. Nah, itu sebetulnya kekuatanmu ya. Kekuatan di mana kesendirian itu membuatmu lebih percaya diri terhadap kekuatan ilahiyah gitu. Kesendirian ini membuat kalian itu lebih kuat secara mentalitas. Yang di sana kelabakan. Ini keselegan gitu. Terus kalian juga adalah orang yang punya keunikan dalam segi ilmu pengetahuan atau kreativitasnya. Daya kreativitas kalian tuh tinggi gitu ya. Kadang si Gemini tuh kalau punya pasangan kadang suka berantem tuh karena gitu. Karena si pasangan kurang bisa menyelaraskan antara jiwanya dengan jiwamu. Itu kebanyakan mending menggali kehidupannya itu kebanyakan sih sendiri, kayak jobnya itu jauh dari keluarga kayak gitu. Karena si Gemini ini pasangan yang unik. Karena ada dua kategori itu ya, lambang kembar ini. Jadi kalau Gemini ini sendiri tapi terang sih sebetulnya. Cuman karena emang kualitas kehidupannya dipenuhi dengan keluar masuk orang-orang yang banyak yang membutuhkanmu gitu. Kadang lelah juga sih ya. Karena Gemini juga sebetulnya kalau sendiri itu tidak kekurangan satu apapun sih sebenarnya. Tentang kebangkitan juga ada di sini, yang udah lama terpuruk dalam suasana kesedihan akan bangkit di sini. Mengikuti
kakak-kakak kamu ini nih, senior-seniornya yang lain yang udah bangkit, udah fokus ke finansial gitu, fokus ke spiritual ada gitu, dan fokus juga kepada kelebihanmu sebagai seorang the magician ya. Orang yang punya daya kreativitas yang tinggi, yang punya kelebihan dalam berbagai ilmu di situ. Ini nanti juga akan mengikuti jejak mereka juga. Ya, ada yang bangkit dari nol, ada yang memang sudah bangkit. Di sini ada orang yang lagi memikirkanmu di sini. Tuh kan. Kenapa katanya Gemini? Tuh kan baru masuk. Kenapa Gemini gitu? Kok cuek-cuek aja? Kok gak butuhin dia kayak gitu? Kok gak ada kabar? Kok gak dibalas chattingannya? Kenapa? Nah, terus di sini ada seseorang yang mungkin orang tua kalian ataupun di sini bos kalian gitu yang selalu mendukung karirmu, ataupun ada seseorang di sini sosok yang udah berumur gitu, berusia gitu, yang memberikan kebijaksanaannya terhadap kalian, ataupun kalian sedang berdealing dengan seseorang yang mempunyai perusahaan ya. Nah, si bos ini tuh ke kalian sangat menghargai kinerja dan kualitas dan loyalitas kerjaanmu. Pantas aja gitu mantannya pada ngejar-ngejar ya kan, karena kalian di sini sangat bagus ya finansialnya gitu, karena fokus juga terhadap apa yang sedang kalian rencanakan ini untuk ke depan ya. Lalu di sini juga ada yang sedang bermimpi gitu. Bangunlah dari mimpimu ya. Kalau kamu ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan kan, mau itu, mau ini ya, di mimpi mudah-mudahan terwujud. Gitu. Ada yang lagi bermimpi menjadi seseorang yang kaya raya gitu, atau seseorang yang bisa menolong teman-temannya dalam kesusahan, ini akan terwujud ya. Karena kalian orangnya tipe yang suka, oh my god, what is this? Oke. Ada yang sedang kehilangan, ada seseorang di sini yang sudah berpulang ke rahmatullah, siapa ya. Ataupun di sini hati-hati juga ya, dalam segala hal kemanapun kalian pergi itu dibiasakan ya selalu berdoa lah ya, sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Ataupun di sini ada leluhurmu yang ingin didoakan gitu ya. Oke, di sini ada the tower. Ada yang mengingat kenangan yang buruk yang pernah terjadi yang membuat kalian kehilangan banyak hal. Ada zodiak Gemini di sini yang terjatuh gitu dari puncak ketinggian yang sangat berat gitu. Ketika mendapatkan semua dan kembali ke nol, merangkai semua kehidupan ini. Ini ada salah satu di antaranya gitu ya. Karena kalian tidak ada yang membantu kesulitan kalian selain dirimu sendiri. Ya. Jadi ada juga yang kehilangan cintanya gitu ya, yang ditinggalkan, mendahului yang Maha Kuasa gitu ya. Mungkin di sini ada yang ditinggalkan, membuat kalian itu hancur, sedih gitu ya, terpuruk ya. Tapi di sini akan bangkit karena adanya matahari yang bersinar dalam kehidupanmu, ataupun ada sosok pengganti yang membuatmu merasa berharga di sini ya. Karena segala sesuatu jika ada yang pulang, ada yang datang, ada yang pergi, ada yang datang gitu. Segala sesuatu memang begitu. Jadi akan digantikan dengan sesuatu yang baru, yang lebih baik, karena segala hal yang terjadi di dunia ini sudah diatur sedemikian rupa oleh Yang Maha Kuasa gitu ya. Mungkin di sini para tarot reader di sini membantu sedikit menjelaskan duduk perkaranya gitu, memberikan kenyamanan, memberikan support supaya bagaimana menghadapi hari esok gitu. Yang belum tentu kita bisa mengetahui hari esok akan seperti apa, tapi di sini kita belajar menerima segala sesuatu ini menjadi barometer untuk hari esok, supaya kita jangan sampai terpuruk, supaya kita bisa mulai segalanya itu dari nol lagi. Mulai bangkit dari hal-hal yang positif, dari hal-hal yang kecil gitu ya. Karena tidak ada hal yang besar tanpa dimulai dari sesuatu yang kecil. Oke. The bottom of the deck-nya adalah Queen of Swords ya. Di sini ada beberapa di antaranya yang masih suka mengatur kehidupanmu gitu ya. Tapi kita lihat di atasnya. Karena ketika kalian ada yang mengatur di sini, otomatis terbawa sesuatu yang tidak baik. Tapi di atasnya ada apa nih? Ada apa di balik setiap kejadian itu? Ternyata ada seseorang yang
mengagumimu dari kejauhan gitu ya. Mengagumimu dari kejauhan yang di sini dia punya apa ya? Kualitas kehidupan yang cukup bagus. Mungkin salah satu jodohmu yang lagi mengingatmu ini yang belum kalian ketemukan ataupun yang sudah bertemu tapi belum dekat gitu ya, belum mengungkapkan. Di sini adalah seseorang yang bermasa depan yang bagus ya. Oke, kita klarifikasi. Lalu tujuan kedepannya apa gitu ya? Yang akan dicapai dalam waktu dekat. Karena ini tentang menjelaskan bagaimana cara bertahan dalam situasi yang sulit ya, menuju situasi yang penuh dengan kebahagiaan. Tadi sudah ada desan soalnya ya. Karena masa depan kalau dari kartu kalau udah ada desan berarti ada perubahan yang lebih baik. Terbit apa sih namanya? Habis gelap terbitlah terang gitu. Kayak gitu. Oke. Di sini ada beberapa juga ya, ada beberapa faktor kenapa kesedihan itu datang, kenapa kalian ingin sendiri gitu ya. Karena mungkin di sini kalian udah nyaman dengan keadaan itu. Udah ngerasa baik dengan keadaan yang sekarang, kalian udah ngerasa nyaman dan ngerasa kenapa sih kalau sendiri, emang kenapa gitu. Kalau memang aku lebih sehat, lebih kuat sih gak jadi masalah. Kenapa ngurusin urusan orang lain yang gak penting kayak gitu ya. Ada pertumbuhan yang bagus, ada bisnis yang mulai lancar di sini. Jangan sampai juga ini terbawa situasi ya. Kalau bisnis ada masalah, bisnis ada kekurangan, ada apa-apa itu takutnya nanti ada sesuatu dari kiriman yang nggak bagus ya. Dan ya istilahnya hidup itu kita nggak pernah jauh lah dari gangguan-gangguan negatif lah ya. Nah di sini kita harus mencoba untuk melihat peluang itu yang jauh yang bersinar. Jangan lihat dari halangannya, kita fokus aja sama yang akan kita capai gitu. Mudah-mudahan ini bisa terbuang gitu ya energi ini, karena kita fokusnya dengan hal-hal yang menarik, hal-hal yang manifestasi ke depan gitu, afirmasinya tentang kesuksesan. Dan ini juga akan sedikit-sedikit berkurang. Bisa aja ini energi negatif yang ada di dalam diri, rasa cemas, marah gitu ya, ego gitu, itu sebetulnya energi negatif juga gitu. Nah, kalau itu dibuang gitu ya, perlahan-lahan lah bisa diminimkan gitu volumenya. Kita lihat masa depan berkilau ke depan gitu. Yang kita lihat adalah kebahagiaan, itu otomatis kebahagiaan itu akan muncul, guys. Nah, inilah kenapa ini banyak the devilnya muncul, karena banyak mendengar opini orang lain. Nah, jadi jangan hiraukan omongan orang lain, karena apa, membuat energi kita habis. Seperti itu ya. Oke. Apa aja yang nanti bakal hadir gitu ya. Yang tadi kan jelas banget ya, ada energi mantan yang masih stalking gitu ya, yang ingin memburu dirimu gitu. Ini ada kerja keras yang tinggi, di mana kerja keras yang tinggi akan memperoleh hasil yang membanggakan gitu ya. Karena ini ada tentang perubahan, seseorang yang bekerja akan mendapatkan apa yang dia inginkan di masa depannya, itu sangat berkilau karena banyak sekali ya. Ten of Cup itu dimana tentang kebahagiaan finansial ya, tapi diiringi dengan daya spiritual yang cukup bagus. Ada spiritual di sini, orang yang spiritual. Nanti kedepannya kalian adalah orang yang berspiritual tapi mempunyai harta yang cukup untuk keluarganya gitu ya. Oke. Apa yang nanti akan kalian dapatkan lagi setelah ini? Kalian dari beberapa hal yang terjadi itu membuat kalian itu bisa mengenali mana musuh, mana lawan ya. Kenapa? Karena kalian wajib untuk berteman dengan siapapun yang mempunyai loyalitas yang tinggi, karena kalian juga dihargai oleh orang yang punya loyalitas yang tinggi. Kalian mempunyai penghargaan yang besar terhadap seseorang gitu. Kalian juga akan dihargai juga oleh orang lain gitu, karena kita memperlakukan diri kita seperti kita memperlakukan orang lain, dan akhirnya banyak yang akan mendekat kepadamu dalam arti ya banyak relasi yang ingin dekat denganmu, atau seseorang di sini yang akan mengatakan seseorang di sini yang mau hidup bersama denganmu gitu. Kok ini ada di sini, kita baca aja ya, kita baca aja sekalian. Ini tentang sesuatu
kehidupanmu nanti ke depan ya. Kalau memang nanti semua udah kalian miliki, hati-hati juga dengan orang palsu yang nanti mencoba untuk pura-pura baik ke kalian ya. Gitu. Lihat dulu gimana agamanya bagus enggak gitu ya. Profilnya gimana enggak. Lihat dulu profilnya bagus apa enggak, apa dia tukang selingkuh apa enggak gitu di masa lalunya ya. Jangan sampai nanti kalian kebobolan gitu ya. Karena di sini ada sesuatu dari luar sana yang ingin melihat dirimu dekati dengan dirimu dan ingin membuatmu mengambil hartamu di sini. Karena udah ada harta nih, tiba-tiba ada keinginan ingin dekat gitu. Hati-hati dengan seseorang yang di sana mungkin someday yang dekat sama kalian gitu. Nanti kalau suatu saat nih ada yang dekat sama kalian, coba ceritain sama aku gitu ya. Coba personal reading, Kak, ini ada yang deket sama aku, ini gimana nih orangnya, apa tulus apa tidak. Nanti kita bisa bantu untuk mengklarifikasi tentang energinya kayak gitu. Jangan sampai nanti kalian udah capek-capek, udah sukses, udah semuanya udah pernah capek, pernah benar-benar di titik terendah, lalu bangkit lagi punya sesuatu, akhirnya tergoda oleh sesuatu yang membuat kalian nanti kembali ke nol lagi. Jangan sampai kayak gitu. Jadi kalian harus safety lah ya, waspada dalam segala tindak tanduk kalian, karena kalian adalah orang yang baik, harus ketemu orang yang baik lagi. Kalau ada apa-apa nanti bisa curhat lah ya, ada nomor teleponnya, silakan. Barangkali nanti bisa ada membantu solusi sedikit, pencerahan, penetralan gitu ya, pembentengan. Takutnya nanti ini ada orang yang mencoba ingin hanya ada sesuatu yang ingin diambil dari dirimu gitu ya, atau istilahnya bermuka dua gitu ya. Karena kan kalian juga sebelumnya udah pernah ada pengkhianatan dari seseorang yang kalian cintai. Jadi belajar dari siklus yang lama itu pasti akan balik lagi kayak apa ya, siapapun itu yang mirip-mirip seperti itu nanti coba diklarifikasi dulu. Mungkin ada di inisial nama ya. Takutnya nanti ada mantan yang pengen balik lagi ke kalian pas kaliannya sukses, dia datang maunya apa gitu ya. Apa mau sesuatu yang apa dia mau uang kalian doang atau suka emang cinta tulus gitu ya. Olah, kita lihat dulu inisial nama ya, barangkali si cinta ada di sini. Ada huruf I, S, O, L, T, O. Oh lagi tuh kan, ada yang mirip sama yang udah pernah bikin kalian sedih. Hati-hati, karena mungkin bisa baik lagi juga dihadirkan di hari ini untuk menggoda lagi gitu. Ada P, ada G. Ini pas ya satu. Ini tentang dimana tulisan dimana huruf ini mengatakan kalian harus lurus. Kali kerja aja dulu gitu. Kalau yang udah berumah tangga aja dengan baik, menjaga rumah tangganya ya, menjaga kebahagiaannya, menjaga kepercayaannya. Nah terus ada yang lagi pacaran aja yang bener, yang baik ya. Jangan sampai terjadi sesuatu, harus bisa menjaga diri baik-baik ya. Tentang artinya dari kata-kata ini adalah gini loh, kalian itu tipe yang kalau usaha itu cepet. Kalau dagang gitu ya, kalau orang yang suka berniaga gitu akan laris manis, pegang apa aja itu bagus aja, jadi hasil aja gitu ya. Nah gitu, jangan lupa juga ya di sini yang semangat untuk hidup di pagi hari ya. Jangan sampai bangun kesiangan kalau yang kerja. Kalau misalnya besok tuh harus masuk jam berapa, prepare gitu ya. Sebelum di kantor itu udah 10 menit udah sampai sebelum waktunya juga. Karena kalian dalam hal keberangkatan kalian mau menuju pekerjaan itu agak lelah lah gitu. Karena kalian udah capek juga dilihat di jalan raya gitu macet, udah bete banget gitu. Jadi memang harus lebih pagi dari sebelumnya ya. Ya. Oke, karena kalian di sini juga adalah orang yang manja gitu ya. Yang bener-bener bucin gitu. Jadi harus yang pas, yang cari jodoh juga yang sesuai dengan kebutuhan juga gitu. Jangan sampai kalian bertepuk sebelah tangan gitu. Jangan sampai hanya kalian yang memberi gitu tanpa ada feedback. Memberi dalam arti ya kita memberi dapat apa, bukan hanya ingin diberi juga, tapi ada kasih sayang yang seimbang lah ya.
Oke. Wow, cukup bagus ya, cukup menarik untuk zodiak Gemini ini. Karena orangnya unik, jadi dua kembar ini ya, lambang kembar ini memang sangat banyak sekali apa ya, ungkapan-ungkapan yang harus diceritakan kepada kalian semua gitu. Ini sangat apa ya, banyak sekali gitu ya, talentanya banyak gitu. Jadi kadang si tarot reader-nya juga kadang-kadang gimana caranya untuk mengolah kata supaya kalian memahami apa yang sebenarnya mau disampaikan di sini ya. Artinya ya udah yang lurus aja gitu, yang tujuan utamanya apa. Jadi jangan belok ke sana ke sini. Karena semua yang akan kalian inginkan itu tercapai gitu ya. Walaupun misalnya di sini perlu waktu untuk lebih tenang gitu ya, tapi waspada juga gitu, hati-hati juga ya. Sifat-sifat yang buruknya juga harus dibuang supaya apa? Supaya nanti datang hal-hal yang baik gitu ya. Berusaha tetap gitu, berdoa juga tetap harus seimbang. Oke. Itu aja yang mungkin bisa aku sampaikan untuk zodiak Gemini. Makasih udah nonton videonya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Semoga resonate. Kalau nggak resonate berarti bukan energinya kalian kayak gitu ya. Makasih teman-teman semua udah nonton videonya. Semoga sukses dan terwujud apapun yang kalian inginkan. Oke, makasih Gemini. Dadah.